Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuris dengan NIM B2106043 dari program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan membuat video tentang seks pranikah yang diberikan oleh dosen kami, Arifa Usman SST MKes, dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu seks pranikah. Nah, adapun pokok bahasanya akan saya bawakan yaitu definisi dari seks pranikah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya seks pranikah, kemudian dampak dari seks pranikah, dan bagaimana cara mencegah terjadinya seks pranikah. Nah, adapun pokok bahasan yang pertama yaitu definisi dari seks pranikah. Nah, perlu kita ketahui bahwa seks pranikah secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. Perilaku seks pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Adapun pokok bahasan yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya seks pranikah. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya seks pranikah. Yang pertama itu faktor keluarga. Nah, di mana faktor ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya seks pranikah yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga tersebut. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, jika di suatu lingkungan yang sebagian besar orang-orangnya melakukan seks pranikah, maka hal tersebut juga sedikit banyak mempengaruhi seseorang untuk ikut melakukan seks pranikah juga. Karena secara sengaja atau tidak sengaja, hal tersebut juga menjadi bagian kehidupan seseorang. Maka kemungkinan untuk melakukan seks pranikah semakin besar. Kemudian yang ketiga itu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi termasuk faktor yang paling kuat atas terjadinya beberapa peristiwa yang bisa dikatakan melenceng dari norma-norma yang ada termasuk di masyarakat. Nah, para pelaku seks pranikah melakukan hal ini untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya yang berada dalam kondisi miskin, atau pelaku tersebut melakukan seks pranikah untuk membiayai kehidupannya yang glamor atau membutuhkan biaya hidup yang tinggi. Kemudian yang keempat itu faktor budaya. Nah, ada negara yang mempunyai budaya di mana masyarakat melakukan seks pranikah tanpa adanya norma-norma yang mempermasalahkannya, sehingga hal tersebut dapat bisa terjadi di kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir itu faktor kurangnya pendidikan agama. Nah, kurangnya ajaran agama juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya seks pranikah. Karena mereka tidak terlalu mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa ajaran agama tidak menyarankan untuk melakukan seks pranikah. Nah, adapun pokok bahasan yang ketiga yaitu dampak pada seks pranikah. Nah, perlu kita ketahui bahwa hubungan seksual pranikah yang memberikan dampak bagi remaja itu sendiri yaitu dampak fisiologis, psikologis, dan spiritual. Nah, dampak fisiologis perilaku seksual pranikah pada remaja yaitu kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, yang membawa remaja pada dua pilihan, yaitu melanjutkan kehamilannya atau menggugurkannya. Nah, kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu cara mencegah seks pranikah. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya seks pranikah. Yang pertama itu mempererat tanggung jawab orang tua, kemudian memberikan pendidikan seks yang benar, beraktivitas positif, memikirkan masa depan, menjalin hubungan yang akrab antara orang tua dan anak, memantau pergaulan anak, memilih lingkungan yang positif, memberikan batasan jam malam, dan yang terakhir memahami dampak negatif dari seks pranikah. Nah, baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.